Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Kartika Putri dari kelas 10 IPS 5, nomor absen 28, asal sekolah SMA Negeri 1 Asem Bagus. Saya di sini akan menjelaskan tahap daur litik dan daur lisogenik. Tahap daur litik. Pengertian dari tahap daur litik yaitu salah satu siklus reproduksi virus selain siklus lisogenik. Siklus litik dianggap sebagai cara reproduksi virus yang utama karena menyangkut penghancuran sel inangnya. Selanjutnya, ini ada contoh gambaran dari tahap daur litik. Pertama, heterosubsi, yaitu pembelahan virus pada sel inang yang cocok. Tahap kedua, penetrasi atau injeksi, yaitu masuknya DNA virus ke dalam sel inang. Tahap ketiga, replikasi atau sintesis, yaitu perbanyakan DNA virus, pembentukan protein perlindungan virus. Perakitan menggabungkan materi genetik virus dengan kapsid sehingga terbentuk virus baru yang telah utuh. Lisis, pembebasan partikel virus yang telah masuk dari sel inang dengan memecah sel inang. Virus-virus yang dikeluarkan kemudian dapat menginfeksi sel-sel yang lain dan tahap di atas dapat terulang kembali. Berikutnya, tahap daur lisogenik. Pengertian dari tahap lisogenik yaitu siklus reproduksi virus selain siklus litik. Tahap dari siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Perbedaannya yaitu sel inangnya tidak hancur tetapi disisip oleh asam mulkeat dari virus. Ini ada contoh gambaran dari tahap daur lisogenik, yaitu tahap adsorpsi, yaitu penempelan virus pada sel inang yang cocok, penetrasi atau injeksi, yaitu DNA virus ke dalam sel inang. Penggabungan virus akan memutuskan rantai ikatan asam mulkeat sel inang dan masuk ke dalam ikatan tersebut untuk menghubungkan rantai asam mulkeat yang putus tadi. Fase pembelahan. Pada fase ini, profage yang sudah terbentuk hanya akan bereplikasi ketika DNA sel inang berisintesis dan melakukan pembelahan sel. Profage ikut membelah ketika DNA inang bereplikasi, sehingga jumlah profage akan sama dengan jumlah DNA inang. Fase pemisahan. Pada tahap ini, virus mulai memasuki siklus litik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa reproduksi virus pada siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik karena dipacu oleh lingkungan sekitar virus seperti radiasi atau zat kimia. Fase elektrifase. Pada fase ini, virus akan mengambil alih semua kegiatan sel inang, di mana materi genetik virus akan mengendalikan seluruh proses metabolisme sel inang sama seperti pada daur litik. 7. Fase sintesis. Setelah mengendalikan proses metabolisme sel inang, virus akan memproduksi komponen-komponen tubuhnya yang meliputi kepala, kapsid, ekor, dan serabut ekor yang masih terpisah-pisah satu sama lain. 8. Fase replikasi. Komponen virus yang sudah terbentuk pada fase sintesis kemudian direplikasi atau digandakan sebanyak-banyaknya oleh virus dengan memanfaatkan protein dan asam mulkeat sel inang. 9. Fase perakitan. Sama seperti siklus litik, pada siklus lisogenik, virus akan mulai merakit tubuh
mereka di komponen-komponen yang sudah terbentuk pada fase sintesis dan replikasi dan mulai memasuki asam nulekat atau DNA dan RNA ke dalam kapsid yang telah terbentuk. 10. Fase lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari siklus atau daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.